Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Tanap. Saya dari IT 501. Sini saya akan membuat video singkat tentang jawaban ujian akhir semester mata kuliah Sistem Jaringan 2. Nah, di nomor 1 itu ada resume jurnal. Jadi resume jurnalnya tentang sistem jaringan, meningkatkan konektivitas dan kolaborasi. Jadi kita langsung masuk ke latar belakang. Di era digital ini, konektivitas dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam dunia bisnis, pendidikan, maupun sosial. Sistem jaringan berperan penting dalam mewujudkan hal tersebut untuk menghubungkan berbagai perangkat dan memungkinkan pertukaran informasi secara real-time. Kinerja sistem jaringan menjadi krusial untuk memastikan kelancaran komunikasi dan transfer data di dalam suatu organisasi atau antar organisasi. Namun, meningkatkan kinerja sistem jaringan yang seringkali menjadi tantangan, terutama dengan meningkatkan kompleksitas jaringan dan kebutuhan akan throughput yang tinggi. Jadi metode pada jurnal ini menggunakan metode tinjauan literatur yang komprehensif untuk menganalisis berbagai aspek sistem jaringan, termasuk teknologi jaringan, berbagai jenis teknologi jaringan seperti Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Dibahas beserta kelebihan dan kekurangannya. Arsitektur jaringan, model OSI, dan TCP dijelaskan sebagai kerangka kerja untuk memahami struktur dan fungsi jaringan. Aplikasi jaringan. Berbagai aplikasi yang memanfaatkan sistem jaringan seperti email, web browsing, dan cloud computing dikaji dan dianalisis. Nah, jadi nilai tambah pada jurnal ini menawarkan bagi para pembacanya dengan informasi yang komprehensif. Jurnal ini menyediakan sumber informasi yang lengkap dan terkini tentang berbagai aspek sistem jaringan. Analisis mendalam. Jurnal ini tidak hanya menjelaskan konsep-konsep dasar, tetapi juga menganalisis berbagai isu dan tantangan dalam implementasi sistem jaringan. Solusi praktis. Jurnal ini menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan kinerja dan keamanan sistem jaringan. Inovasi metodologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menawarkan pendekatan inovatif dalam meningkatkan kinerja sistem jaringan, memberikan pandangan baru dalam dominan ini. Jadi kesimpulannya, sistem jaringan merupakan infrastruktur penting yang mendukung konektivitas dan kolaborasi di era digital. Jadi jurnal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek sistem jaringan dan menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan efisiensinya. Untuk di nomor 2 itu ada VLAN. VLAN adalah jaringan virtual yang dipisahkan dari jaringan fisik yang sama. VLAN memungkinkan Anda untuk mengelompokkan perangkat secara logis, terlepas dari lokasi fisiknya. Hal ini dapat membantu meningkatkan keamanan kinerja dan skalabilitas jaringan Anda. Manfaat VLAN. Dari segi keamanan, VLAN dapat membantu untuk memisahkan perangkat yang sensitif dari perangkat lain di jaringan kita. Nah, untuk kinerja, VLAN dapat membantu untuk mengurangi traffic broadcast dan meningkatkan kinerja jaringan kita. Untuk skalabilitas, VLAN dapat membantu kita untuk memperluas jaringan dengan mudah tanpa perlu membeli perangkat keras baru. Nah, poin selanjutnya itu ada cara kerja VLAN. VLAN bekerja dengan menggunakan tag VLAN.tag VLAN. Tag VLAN adalah header yang ditambahkan ke setiap frame Ethernet. Tag VLAN berisi informasi tentang VLAN, nama frame tersebut, berasal, dan tujuannya. Switch yang mendukung VLAN akan menggunakan tag VLAN ini untuk meneruskan frame ke port yang benar. Model sederhana VLAN dengan paket tracer. Berikut adalah model sederhana VLAN dengan paket tracer. Topologinya. Poin pertama, 1 switches Cisco 2960, terus 3 PC dan 1 router. Nah, untuk konfigurasinya, yang pertama itu buat 3 VLAN. VLAN 10 untuk PC nomor 1, VLAN 20 untuk PC nomor 2, VLAN 30 untuk PC nomor 3. Nah, kedua ini ada konfigurasi port switch. Nah, ya, jadi sebagai berikut nih, yang port 1 itu VLAN 10, port 2 VLAN 20,
Untuk port 3-nya VLAN 30. Di poin 3, konfigurasi router untuk antarmuka VLAN. Interface VLAN 10. Nah, ini ininya ya, apa namanya? Alamat IP. VLAN 10 itu 192.168.10.124. Nah, untuk yang 20 192.168.20.124. Nah, untuk yang interface VLAN 30 itu 192.168.30.124. Pengujian. Poin pertama, ping PC1 dan PC2 dan juga PC3. Ping tidak akan berhasil karena PC1, 2, dan 3 berada di VLAN yang berbeda. Nah, untuk poin yang kedua, konfigurasi firewall di router untuk mengizinkan traffic antar VLAN 10, 20, dan 30. Nomor 3, poin ketiga itu ulangi langkah 1. Ping sekarang akan berhasil karena firewall mengirimkan traffic antara VLAN 10, 20, dan 30. Nah, jadi ini gambaran singkat dari VLAN di atas. PC1, PC2, PC3, dan switch dari Cisco yang 2960. Masuk ke nomor 3, itu core switch. Core switch adalah switch yang terletak di pusat jaringan dan bertanggung jawab untuk menghubungkan semua jaringan di dalam organisasi atau perusahaan. Core switch sering juga disebut sebagai switch backbone. Fungsi utama core switch yaitu yang pertama, menghubungkan semua jaringan. Core switch menghubungkan semua jaringan di dalam organisasi, termasuk jaringan LAN, WAN, dan server. Meneruskan lalu lintas jaringan. Core switch meneruskan lalu lintas jaringan antar perangkat di jaringan. Poin 3 itu menyediakan bandwidth yang tinggi. Core switch memiliki bandwidth yang tinggi untuk menangani lalu lintas jaringan yang besar. Untuk poin keempat itu meningkatkan kinerja jaringan. Core switch dapat meningkatkan kinerja jaringan dengan mengurangi latensi dan meningkatkan throughput. Nah, yang ke poin kelima itu meningkatkan keamanan jaringan. Core switch dapat meningkatkan keamanan jaringan dengan menerapkan firewall dan fitur keamanan lainnya. Berikutnya itu ada karakteristik dari core switch. Poin pertama itu memiliki kapasitas switching yang tinggi. Core switch harus mampu menangani lalu lintas jaringan yang besar. Poin selanjutnya memiliki kecepatan yang tinggi. Core switch harus mampu beroperasi pada kecepatan gigabit Ethernet atau lebih tinggi. Poin selanjutnya memiliki keandalan yang tinggi. Core switch juga harus memiliki uptime yang tinggi untuk memastikan jaringan selalu tersedia. Poin selanjutnya yaitu memiliki fitur keamanan yang canggih. Core switch harus memiliki fitur keamanan yang canggih untuk melindungi jaringan dari berbagai serangan. Selanjutnya itu distribution switch. Jadi distribution switch itu adalah switch yang terletak di antara core switch dan access switch dalam sebuah jaringan. Distribution switch berfungsi sebagai titik fokus utama untuk menghubungkan semua perangkat pada jaringan. Fungsi utama dari distribution switch yaitu yang pertama, mendistribusikan traffic jaringan. Jadi distribution switch mendistribusikan traffic jaringan dari core switch menuju access switch atau langsung mendistribusikannya ke perangkat jika user tidak menggunakan access switch, begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua itu menyaring dan meneruskan paket data. Jadi distribution switch menyaring dan meneruskan paket data ke alamat yang dituju. Nah, untuk poin 3 itu menentukan routing antar VLAN. Jadi distribution switch itu dapat menentukan routing antar VLAN. Jadi untuk memisahkan traffic jaringan. Yang keempat, meningkatkan keamanan jaringan. Distribution switch dapat meningkatkan keamanan jaringan dengan menerapkan firewall dan fitur keamanan lainnya. Untuk poin 5, menyediakan layanan QoS atau disebut juga Quality of Service. Jadi distribution switch dapat menyediakan layanan QoS untuk memprioritaskan traffic jaringan tertentu. Jadi selain itu juga di sini ada karakteristik dari distribution switch. Poin pertama itu
memiliki kapasitas switching yang tinggi. Jadi distribution switch harus mampu menangani traffic jaringan yang besar. Terus juga memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi si distribution switch harus mampu beroperasi pada kecepatan gigabyte Ethernet atau lebih tinggi, memiliki keandalan tinggi. Distribution switch harus memiliki uptime yang tinggi untuk memastikan jaringan selalu tersedia. Terus memiliki fitur keamanan canggih. Distribution switch harus memiliki fitur keamanan yang canggih untuk melindungi jaringan dari serangan. Selanjutnya itu ada switch access. Jadi switch access adalah fitur aksesibilitas di Android yang memungkinkan pengguna mengontrol perangkat mereka dengan saklar fisik atau virtual. Saklar ini dapat berupa tombol, joystick, atau bahkan gerakan wajah. Fungsi utama dari switch access yang pertama itu ada mengontrol navigasi. Jadi switch access memungkinkan pengguna untuk menavigasi antar layar, membuka aplikasi, dan memilih item. Poin selanjutnya, memasukkan teks. Switch access memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks dengan menekan saklar untuk memilih huruf satu persatu. Poin selanjutnya yaitu mengontrol media. Switch access memungkinkan pengguna untuk mengontrol pemutaran media seperti musik dan juga video, berinteraksi dengan notifikasi. Jadi switch access memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan notifikasi. Switch access dapat digunakan oleh orang dengan keterbatasan mobilitas yang tidak dapat menggunakan layar sentuh. Poin selanjutnya, orang dengan penglihatan yang tidak dapat melihat layar. Poin selanjutnya, orang dengan gangguan kognitif yang sulit menggunakan kontrol layar sentuh tradisional. Masuk ke selanjutnya yaitu cara kerja switch access. Pengguna menghubungkan saklar ke perangkat mereka. Poin selanjutnya, pengguna mengkonfigurasi switch access untuk menentukan apa yang dilakukan setiap saklar. Selanjutnya, pengguna menggunakan saklar untuk mengontrol perangkat mereka. Jadi gambaran sederhananya seperti ini. Masuk ke nomor 4. Jadi di nomor 4 itu ada teknologi VPN atau kepanjangan dari Virtual Private Network. Jadi VPN adalah sebuah jaringan pribadi virtual yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan publik seperti internet dengan aman dan terenkripsi. VPN menciptakan terowongan virtual yang aman antara perangkat, pengguna, dan server VPN, memungkinkan pengguna untuk menyamarkan alamat IP mereka. VPN menyembunyikan alamat IP asli pengguna, membuat tampak seperti mereka terhubung dari lokasi lain. Selanjutnya, mengamankan data mereka. VPN mengenkripsi data yang dikirim dan diterima pengguna, membuatnya tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Selanjutnya itu mengakses konten yang diblokir. VPN memungkinkan pengguna untuk mengakses konten yang diblokir di wilayah mereka. Selanjutnya itu ada fungsi VPN dalam implementasi. Yang pertama itu keamanan. VPN menyediakan keamanan tingkat tinggi dengan mengenkripsi data dan menyembunyikan alamat IP pengguna. Hal ini bermanfaat bagi pengguna yang ingin melindungi data mereka saat menggunakan jaringan publik seperti Wi-Fi di kafe atau di bandara. Selanjutnya itu ada privasi. VPN membantu menjaga privasi pengguna dengan menyembunyikan aktivitas online mereka dari ISP, pemerintah, dan pihak ketiga lainnya. Selanjutnya itu ada aksesibilitas. VPN memungkinkan pengguna untuk mengakses konten yang diblokir di wilayah mereka. Hal ini bermanfaat bagi pengguna yang ingin menonton film atau acara TV yang tidak tersedia di wilayah mereka, atau bagi pengguna yang ingin mengakses situs web yang diblokir oleh pemerintah. Jadi seperti ini gambaran dari cara kerja VPN. Masuk ke nomor 5. Kelima itu keamanan jaringan. Jadi keamanan jaringan adalah praktek untuk melindungi jaringan dan perangkat dari akses yang tidak sah. Pengguna
pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran. Keamanan jaringan sangat penting untuk melindungi data sensitif, mencegah serangan cyber, dan menjaga kelancaran operasi bisnis. Beberapa aspek penting dalam keamanan jaringan. Poin pertama itu kontrol akses. Memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses jaringan dan sumber daya. Poin selanjutnya itu ada enkripsi. Jadi mengubah data menjadi format yang tidak dibaca, yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak sah. Di poin selanjutnya itu ada firewall. Jadi memblokir akses yang tidak sah ke jaringan. Poin selanjutnya deteksi intrusi. Jadi mengidentifikasi dan merespon aktivitas mencurigakan di jaringan. Selanjutnya pemulihan bencana. Jadi memiliki rencana untuk memulihkan jaringan jika terjadi bencana. Terus kita masuk ke implementasi keamanan jaringan yang baik. Poin pertama itu menerapkan kebijakan keamanan yang kuat. Jadi kebijakan keamanan harus mendefinisikan apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan di jaringan. Melatih karyawan tentang keamanan jaringan. Jadi karyawan harus sadar akan risiko keamanan dan cara melindungi diri mereka sendiri dari dan jaringan. Terus poin selanjutnya menjaga perangkat lunak dan sistem operasi tetap mutakhir. Nah, jadi pembaruan keamanan itu penting untuk menutup celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh peretas atau dari serangan cyber. Melakukan audit keamanan secara teratur. Nah, jadi audit keamanan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam keamanan jaringan. Menggunakan teknologi keamanan yang tepat. Jadi ada banyak teknologi keamanan yang tersedia untuk membantu melindungi jaringan. Nah, jadi pendapat saya, implementasi keamanan jaringan yang baik sangat penting untuk melindungi organisasi dari berbagai ancaman cyber. Penting untuk mengambil pendekatan holistik untuk keamanan jaringan yang mencakup kombinasi kebijakan, pelatihan, teknologi, dan juga proses. Nah, jadi berikut ini adalah beberapa pendapat saya tentang implementasi network security yang baik. Poin pertama itu, keamanan jaringan harus menjadi prioritas utama bagi semua organisasi. Poin kedua, penting untuk meningkatkan strategi keamanan jaringan yang komprehensif yang mencakup semua aspek keamanan jaringan. Poin ketiga, solusi keamanan jaringan harus diuji dan dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Poin terakhir, penting untuk memiliki rencana respon inden yang jelas untuk menangani serangan cyber. Dengan menerapkan keamanan jaringan yang baik, organisasi dapat melindungi data sensitif mereka. Jadi, selain itu juga mencegah serangan cyber dan menjaga kelancaran operasi bisnis. Mungkin sekian video singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.